mengenal Khulafaur Rasyidin. Sejarah perjalanan hidup Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Part 9. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah. Lahir dengan nama Maslamah bin Habib, ia termasuk keturunan Bani Hanifah, salah satu suku terbesar di Arab Tengah pada masa dewasanya. Tokoh ini turut membangun Yamamah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Begitu Islam diterima dan tersebar luas di seluruh jazirah Arab, Musailamah ikut-ikutan menyatakan diri sebagai Muslim. Ia juga turut membangun sebuah masjid di Yamamah dan Yaman. Maka dari itu, kaum muslimin lokal menghormatinya. Pada saat yang sama, Musailamah juga mempelajari sihir, namun ia mengklaim sihirnya itu sebagai jalan mencapai mukjizat melalui kemampuan ilmu hitam itu. Ia pun menggait kekaguman orang-orang yang lemah iman. Mereka pun menelan mentah-mentah kebohongannya sebagai nabi. Musailamah mengaku memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkannya pula bahwa dirinya berbagi wahyu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga menyusun ayat-ayat yang dinyatakan sebagai tandingan ayat Al-Quran. Sebagian besar ayat-ayat palsu buatan Musailamah memuji keunggulan sukunya, Bani Hanifah, atas Bani Quraisy. Walaupun demikian, tentunya ayat-ayat itu sangat jelek dan sangat tidak sebanding dengan kalamullah. Tidak hanya itu, Musailamah juga pernah menyebut dirinya sebagai Rahman dan menyatakan dirinya memiliki sifat ketuhanan. Setelah itu, beberapa orang menerimanya sebagai nabi bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Perlahan-lahan pengaruh dan wewenang Musailamah meningkat terhadap orang-orang dari sukunya, khususnya Bani Hanifah yang berada di lingkungannya. Setelah itu, Musailamah berusaha untuk merevisi syariat Islam. Dengan kesesatan berpikirnya, Musailamah berusaha menghapuskan kewajiban untuk melaksanakan syalat serta memberikan kebebasan bagi umatnya untuk melakukan seks bebas dan mengonsumsi alkohol. Hingga Nabi Muhammad SAW wafat 8 Juni tahun 632 Masehi, ajaran sesat Musailamah Al-Kadzdzab terus berkembang. Bahkan Musailamah menyerukan akan memerangi Madinah, yang saat itu menjadi pusat pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar sangat serius untuk menyelesaikan persoalan Musailamah dengan mengirim pasukan di bawah komando Panglima Khalid bin Walid yang cepat bergerak menuju Yamamah. Khalifah menyadari musuh yang dihadapi sangatlah besar. Oleh karena itu, Abu Bakar menambah kekuatan pasukan Khalid dengan mengirim bala bantuan dari mujahid-mujahid pilihan yang berasal dari kaum Muhajirin dan Ansyar. Mereka adalah para pahlawan yang berjuang sejak datangnya Islam. Pasukan dari golongan Ansyar dipimpin oleh Sabit bin Qais dan Al-Bara bin Malik, sementara dari golongan Muhajirin dipimpin oleh Abu Huzaifah bin Yaman dan Zaid bin Khattab. Pasukan Islam semakin kuat dengan bergabungnya kabilah-kabilah Arab lainnya. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku akan perangi mereka dengan para pejuang yang mencintai kematian sebagaimana musuh mencintai kehidupan." Musailamah Al-Kadzdzab juga mengobarkan semangat pasukannya dengan pidato, "Hari ini adalah hari penentuan. Jika kalian tumbang, maka istri kalian akan dinikahi dan ditawan oleh mereka. Karenanya, bertempurlah untuk mempertahankan harga diri dan wanita kalian." Akhirnya perang pun berkecamuk dengan hebatnya. Banyak korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Di pihak pasukan muslimin berguguran orang-orang ternama seperti Zaid bin Khattab yang mati syahid. Pasukan muslimin berperang dengan semangat keimanan yang kuat. Apalagi di antara prajurit terdapat banyak para penghafal Al-Quran yang terjun langsung bertempur membela agamanya. Serangan yang demikian gencar memukul telah barisan pasukan Musailamah yang lari kocar-kacir. Bahkan Musailamah sendiri pun ikut kabur.
Khalid bin Walid memberi komando agar pasukannya terus mengejar para pendukung Musailamah Al-Kadzab. Muhakam bin Tufail berseru kepada kawan-kawannya, "Wahai Bani Hanifah, larilah ke kebun. Berlindunglah di kebun. Kebun itu bernama Hadikatur Rahman yang merupakan milik Musailamah. Kebun yang begitu luas dilindungi oleh tembok yang kokoh, sehingga kebun itu menjadi kokoh seperti bentang. Musailamah dan pasukannya bersembunyi di dalam kebun, sedangkan Muhakam dan anak buahnya berdiri menghalangi pasukan muslimin yang hendak mengejar mereka. Saat itu, juga Abdurrahman bin Abu Bakar melepaskan anak panah yang tepat mengenai tenggorokannya dan Muhakam pun meninggal seketika. Pasukan muslimin kesulitan masuk ke dalam kebun karena dihalangi tembok yang tinggi. Kemudian orang-orang terperangah melihat aksi heroik yang di luar nalar biasa, di mana Al-Bara bin Malik meminta rekan-rekan melemparnya ke balik tembok. Al-Bara dinaikkan ke atas tamang besi, lalu ramai-ramai dilempar dan mendarat di balik tembok, serta disambut oleh musuh-musuh bersenjata lengkap. Al-Bara bertempur bagaikan singa dan menerima 80 luka di tubuhnya. Hebatnya, Al-Bara berhasil membukakan pintu gerbang. Khalid bin Walid berseru supaya pasukan muslimin yang lain segera menyerbu ke dalam kebun. Kondisi di dalam kebun itu justru membuat Bani Hanifah kesulitan untuk berperang karena terhambat oleh pohon-pohon. Akibatnya, meskipun pasukan Musailamah yang dari Bani Hanifah lebih banyak, tetapi tak berdaya menghadapi serbuan pasukan muslimin. Ketika Musailamah Al-Kadzab terdesak di sudut kebun, salah seorang pasukan muslimin bernama Wahsy melemparkan tombak hingga tepat mengenai sasaran. Salah seorang prajurit dari kaum Ansyar juga mengayunkan pedangnya kepada Musailamah sehingga nabi palsu itu menemui ajalnya. Karena tidak tahu pasti siapa yang terlebih dahulu membunuh Musailamah, maka Wahsy pun berkata, "Hanya Allah yang tahu siapa di antara kita yang telah membunuhnya." Kebun Hadikatur Rahman berubah menjadi kebun maut disebabkan banyaknya korban nyawa yang berjatuhan. Kematian Musailamah meruntuhkan semangat juang pasukannya dan mendapatkan kekalahan yang menyedihkan. Sisa-sisa pasukan Musailamah terus dikejar oleh Khalid dan pasukan muslimin agar permasalahan nabi palsu tak lagi merusak agama Islam. Korban jiwa yang jatuh di pihak pasukan Musailamah mencapai 7.000 orang yang hanya di kebun maut itu. Dan sebanyak itu juga mereka yang mati di medan perang dan masih dalam jumlah yang sama mati dalam pengejaran Khalid dan pasukannya. Korban di pihak pasukan muslimin juga besar. Dari kaum muhajirin jumlah yang mati syahid sebanyak 360 orang, sedangkan Ansyar 300 orang. Namun ada juga pendapat yang mengatakan jumlah yang mati syahid mencapai 1.200 orang. Orang-orang yang murtad menyadari kehilafannya dan memilih kembali menjadi muslim. Dengan berakhirnya Perang Yamamah, Abu Bakar dapat bernapas lega karena persoalan nabi-nabi palsu dapat diselesaikan. Khalifah bisa kembali fokus mengurus kekhalifahan agar kehidupan rakyat menjadi makmur. Namun Perang Yamamah juga menyisakan masalah yang menyita pikirannya, yaitu banyak sekali sahabat-sahabat Nabi penghafal Al-Quran yang mati syahid. Saat itu, Al-Quran belum dibukukan seperti sekarang ini. Al-Quran masih dalam catatan yang terpisah-pisah dan berada dalam kepala para sahabat-sahabat Nabi yang merupakan penghafal Al-Quran. Thanks for watch. Don't forget to subscribe, like and comment. Nantikan kisah selanjutnya pada video berikutnya.